wabarakatuh. Saya Desi Megasari dari Man7 Jakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2021, program studi BK. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semangat ya? Ya, semangat pagi. Kalian jawab ya. Semangat pagi. Oke. Sudah hadir semua ya, sudah berlima. Oke. Kita mulai saja. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan yang hanya dilakukan oleh beberapa orang saja secara berkelompok. Nah, ada aturan mainnya nih gitu. Jadi kalian diminta keaktifannya, tapi kalian juga diminta menghargai pendapat-pendapat temannya seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau ingin menyampaikan pendapat boleh dengan raise hand atau langsung unmute saja gitu ya. Terus di bimbingan kelompok ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir di antara kita di sini mungkin ada yang merasa aduh nanti rahasia aku dibongkar lagi gitu. Enggak ya. Ini di antara kita aja. Di sini saja dan tidak ada yang keluar. Oke. Itu kesepakatan kita di awal ya. Terus udah siap ya? Nah, planningnya nanti saya akan nayangin video, terus nanti kamu gimana sih video ini gitu, brainstorming lah bisa dibilang gitu. Terus nanti ada kita diskusi tentang materi ini gitu, juga akan ada tugas LKPD gitu. Oke, paham ya? Oke, ini sebenarnya kita bimbingan kelompok. Planningnya, materinya sebenarnya tentang semangat untuk terus belajar. Kenapa? Karena saya lihat ada beberapa, mungkin kalian entah itu kendala di komunikasi, entah itu kalian punya kendala di penugasan gitu kan. Saya sudah sedikit banyak mendengar ada keluhan dari beberapa guru seperti itu yang melapor ke saya gitu deh ceritanya. Jadi saya ceritanya mau ngebangkitin lagi nih semangat belajarnya nih gitu. Oke, siap ya kita ya bimbingan kelompok ya. Jadi saya mohon abis ini keaktifannya untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Kita diskusi secara aktif. Faras dibuka dulu, Faras coba dipimpin doa dulu. Ya, sebelum kegiatan dimulai, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dulu kita nonton dulu sebentar ya. Sebenarnya belajar itu apa sih gitu ya. Nah, saya izin share screen. Tolong disimak. Belajar itu apa sih gitu ya. Sudah muncul ya gambarnya ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Disimak baik-baik ya, nanti akan banyak saya pertanyakan nih gitu mengenai video ini. Silahkan. Oke, alhamdulillah. Jadi apa yang bisa dilihat dari film tadi? Belajar itu apa sih? Menurut Faras, belajar itu apa, Faras? Usaha. Usaha, oke. Apalagi? Silakan apa? Marseli, menurut Marseli apa sih belajar itu? Menurut saya belajar itu motivasi sih, Bu. Motivasi. Kalau dari film tadi apa yang kamu petik? Saya itu
Itu dia mereka saling membantu dan usaha. Saling membantu dan usaha. Oke. Kalau menurut Kak Loka apa sih belajar itu tadi? Mencari sesuatu yang baru, Mencari pengetahuan sesuatu yang baru. baru. Oke. Kalau menurut Alivia? Kalau kaitannya dengan tadi membangun jembatan apa sih? Apa ya? Apa Faras? Apa ya? Apa ya? Maksudnya belajar tuh apa? Jika tidak menemukan uh, cara yang lain, satu cara itu mungkin bisa dengan cara yang lain, dengan berusaha lebih. Oke, terus? Ya, jika apa ya? Jika sudah berusaha, maka keberhasilan akan dicapai. Oke. Sip. Nah, apa sih? Kalau dilihat dari tadi bangun jembatan itu susah nggak sih belajar itu sebenarnya? Gimana Marceli? Susah ya? Tapi kalau setelah terbangun jembatannya, masih susah nggak untuk jalan menuju ke jurang, ke apa tebing berikutnya gitu, tebing di sebelah? Enggak Bu, selagi ada kemauan sih enggak. Sip. Ya. Bisa dibilang kalau dari apa video tadi ya ibaratnya otak kita. Otak kita itu bisa dibilang ada neuron-neuron kan. Nah, neuron-neuron itu kalau kita dibilang cerdas itu kalau neuron-neuron itu saling terhubung. Bisa terhubung antara satu neuron dengan neuron yang lain. Nah, manusia itu ya Albert Einstein aja baru sepertiga dari neuron-neuron di otaknya yang bisa dihubungkan. Sebenarnya manusia itu lebih pintar daripada komputer. Karena banyak banget, miliaran neuron di kepala kita. Kayak gitu. Tapi, nah, untuk loncat antara neuron-neuron satu tadi, gitu, yang ada miliaran itu tidak mudah. Itu perlu yang namanya dibikin jembatan kayak tadi. Nah, tapi kalau udah sekali dibikin jembatan, udah terhubung antara neuron-neuron itu, ya, maka akan mudah informasi itu saling berseliweran di kepala kita. Jadi kalau sekali sama seperti orang jalan ya, manusia kalau pertama kali, kamu lihat nggak, baby itu pertama kali umur setahun gitu ya, langsung bisa lari apa enggak? Gimana Marceli? Yang namanya belajar. Enggak Bu, ada prosesnya. Ada prosesnya, oke. Kalau pas udah bisa, gampang nggak dia lari setelah itu? Gimana Marceli? Gampang Bu. Gampang. Kalau menurut Faras gimana? Analoginya seperti anak kecil berjalan gitu. Maksudnya gimana gitu? Hah? Maksudnya gimana? Analogi. Analogi kayak misalnya. Oh, ya. Belajar itu ibaratnya kayak anak kecil lagi belajar jalan lah gitu. Sama seperti kita belajar sekarang gitu. Gimana? Menurut kamu? Kalau dalam belajar mungkin apa ya? Dimulai dari yang mudah dulu, Bu. Cuman apa? Dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Iya. Akhirnya jika bertemu dengan yang susah, kita sudah bisa. Sip. Kalau menurut Imran gimana? Analogi yang tadi, anak kecil berjalan gitu namanya belajar. Gimana? Waktu kecil aja dulu Bu, kayak kita kan dulu belum bisa baca tuh, kayak bisa lama kita baca abjad gitu-gitu, lama-lama kita bisa baca dengan lancar. Udah Bu. Sip. Jadi pertamanya sulit ya. Belajar itu pertamanya sulit ya. Tapi kalau kita udah bangun jembatannya, kita udah berlatih terus abis itu udah bisa mencoba bisa gitu, berlatih, tekun, lama-lama bisa nggak?
Lama-lama lancar nggak? Gimana kalau Kak? Iya Bu, ya awalnya susah, tapi kalau udah bisa ya gitu jadi apa ya, ibaratnya kalau kita ya tadi anak kecil itu ya kalau awalnya belum bisa jalan kan susah, belajar dulu awal dari 1 langkah 2 langkah, terus akhirnya bisa lari, ntar jadi kayak gampang tuh, udah di luar otak lah, udah bisa kayak jalan, bisa dipikirin. Sip. Ya, bisa dibilang begitu ya. Nah, sama dengan kalian juga belajar. Mungkin akan banyak kendala gitu. Entah itu kendala di gurunya, entah itu kendala di diri kalian. Seandainya, ada nggak kamu pernah lihat? Ada anak kecil, aduh, jatuh mulu nih. Mau jalan, susah banget nih iniin kaki, negakin kaki, nyimbangin kaki, terus dia putus asa. Ada nggak anak kecil putus asa untuk berjalan? Ada nggak? Gimana Faras? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, kenapa kamu dulu pas kecil tidak pernah putus asa? Kenapa pas udah besar ini seperti kurang motivasi atau kurang ya seperti itulah gitu ya. Gitu ya. Kamu aja dulu kecil udah bisa mengalahkan rasa takut kamu untuk jatuh gitu kan, sehingga kamu bisa berjalan. Sekarang malah bisa, ada yang nggak bisa lari di sini? Ada yang nggak bisa lari? Bahkan bisa melompat kan. Lompat itu adalah keterampilan setelah berlari gitu ya. Siapa di sini yang jago basket? Faras, kamu jago basket? Kayaknya Alivia nih iniannya basket nih. Alivia ya jago basket ya Alivia? Ya Farasnya hilang. Imran jago basket ya? Imran gimana? Enggak, Bu. Faras jago basket nggak? Enggak, Bu. Bisa tapi nggak jago gitu ya. Iya. Kalau Kak? Saya nggak bisa, Bu. nggak ngerti juga peraturannya. Oh, kita nggak ngomongin peraturannya, tapi setidaknya ngedribble terus loncat twing gitu. Seperti itu gitu. Nah, lanjut ya. Jadi bisa dibilang kalian ya namanya mungkin sekarang kalau misalnya terjadi penurunan motivasi atau ada kayak merasa kesulitan, ingat lagi dulu kalian kecil itu mampu melewati itu semua. Seperti itu ya. Nah, kita nonton satu lagi ya. Boleh nggak nonton satu lagi? Mau nggak? Boleh, Bu. Bunda, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kali ini aku menceritain sebuah kisah nyata yang unik banget tentang kebangkrutan sebuah negara kecil yang salah satu pemicunya adalah tai burung. Hah? Kok tai burung bisa bikin sebuah negara sampai bangkrut sih? Yap, cerita tentang negara yang satu ini tuh emang unik banget. Apalagi beberapa puluh tahun yang lalu, negara kecil itu adalah salah satu negara yang sangat kaya. Jadi tadi tentang Nauru ya. Nauru itu negaranya gimana sih? Kalau menurut Faras tadi nyimak nggak Faras? Nyimak, Bu. Nyimak, oke. Menurut kamu apa sih yang bisa dipetik dari video tadi? Mungkin di masa sekarang kita apa ya, berkecukupan gitu, Bu. Cuman kalau kita tidak memikirkan masa depan itu atau tidak bersiap-siap, mungkin suatu hari akan kecukupan itu akan berkurang gitu atau hilang. Sip. Jadi apa yang perlu disiapkan di masa sekarang kalau gitu? Pendidikan. Oke, sip. Cakep Faras. Kalau menurut Marceli apa yang bisa dipetik dari film tadi? Cuplikan tadi. Lebih kayak ke manajemen keuangan juga dibutuhin banget kan, Bu. Buat biaya finansial kita nanti ke depannya tuh kan bakal semakin naik gitu kan. Sip. Terus? Udah, itu aja. Sama
kan nggak mungkin kita bakal ngandelin alam terus-terusan gitu loh. Terus juga lama-lama habis. Gitu. Sip. Kalau menurut Kak Loka gimana? Menurut Kak Loka? Ya, jadi harus pinter mengelola lebih. Terus satu lagi kayak kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, Bu. Ya, jadi gitu. Kalau sekarang payungnya apa? Ya, belajar, Bu. Belajar, oke. Menurut Imron, gimana Imron? buat nyiapin waktu kita. Terus kita harus juga manajemen waktu buat manajemen uang, ngisiapin masa depan dengan cara belajar. Sip. Oke. Jadi bisa dibilang dari sekarang ya harus belajar terus. Sepakat ya? Dari sekarang harus belajar ya. Sepakat ya? Menurut kalian pernah nggak sih ngerasa, aduh, males banget belajar deh. Kenapa ya semangat gue turun, motivasi kayaknya lagi ngedrop nih gitu. Pernah nggak sih? Pernah nggak ngerasa begitu? Gimana Faras? Pernah, Bu. Pernah, oke. Kalau Kak pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Marceli? Pernah, Bu. Pernah. Kalau Imran? Jelas pernah, Bu. Sering malah. Sering ya. Oke, kalau Olivia udah bisa ini belum? Aktif belum? Masih agak ini, Bu. Oke, no problem deh, nggak apa-apa deh, nggak usah dibuka ini. Kalau menurut Olivia pernah nggak kayak ngedrop gitu motivasi belajarnya? Pernah, Bu. Pernah, oke. Ya Allah, kok kayak ngebatin banget ya sekolah, jadi kayak nggak semangat gitu loh, Bu. Terus jadi kalau misalkan learning error aja kadang murid yang disalahin gitu loh, nggak ngerjain. Kenapa nggak ngerjain? Padahal udah dibilang learningnya error, Bu. Kayak Guru nggak mau ngerti gitu ya? Iya, tapi tetap aja Bu disalahin ya murid gitu. Yang bikin semangat kamu nurun apa sih gitu? Sebenarnya cuman gara-gara semenjak COVID aja sih, Bu, belajar di rumah gitu. Belajar di rumah kan bikin nggak maksimal ya. Saya juga orangnya gimana ya? Saya orangnya susah belajar sendiri gitu, Bu. Jadi harus bener-bener fokus diajarin guru aja udah gitu, nggak bisa belajar sendiri. Tapi biasanya saya kalau udah belajar udah gimana ya, udah merhatiin the guru gitu ngajar, biasanya langsung bisa lah gitu, paling nanya-nanya dikit lagi. Tapi semenjak kayak COVID gitu udah kacau, kagak bisa ngapain, nggak jelas juga ngeteranginnya ya, gitulah pokoknya. Karena belajar dari rumah gitu, Bu. Gak ada temennya untuk berbagi gitu ya? Iya, Bu. Gimana ya? Saya kalau belajar tuh kalau sendiri tuh gini, kayak susah, maksudnya lebih susah konsen gitu, Bu. Jadi kalau kayak di sekolah gitu saya lebih, walaupun rame ya tetap saya fokus ke guru aja gitu. Justru kalau saya sendiri gini di rumah depan laptop gitu kayak nggak ada semangatnya gitu, Bu, kurang motivasi juga, Bu, sama ngatur waktunya sih, Bu, kayak kesusahan. Maksudnya kan saya baru pertama kali, maksudnya tuh saya kan juga maksudnya sekarang ikut ini, Bu, kayak ruang guru gitu. Bagus, Cip. Iya. Nah ya itu, cuman kan itu zoomnya Bu ya, hampir setiap hari ya, Bu ya. Oh, ada zoomnya juga. Iya, namanya live teaching itu, Bu. Oh, live teaching, oke. Ya. Terus? Itu kan dimulai jam 2 ya, Bu ya. Nah ya itu kadang sampai, itu setiap hari harus sampai malam, Bu. Soalnya ada beberapa, kan ada 3 pelajaran ya. Itu bisa sampai jam 8:30 gitu, Bu. Masya Allah, non-stop? Iya, Bu. Wow. Nggak bisa nanya gitu. Ya walaupun saya bisa nanya di WA, kayak kurang aja enakan interaksi langsung, kayak bisa langsung diajarin gitu. Kenapa itu? Kenapa bisa jarang masuk kelas? Kadang-kadang saya ketiduran gitu. Karena saya kayak suka begadang gitu, Bu. Iya, karena apa?
eh PJJ begini jadi sering begadang, terus sering akhirnya paginya ketiduran ya. Ya kadang-kadang saya kayak nonton YouTube, main game, ya gitu Bu. Gamer juga kamu ternyata ya. Terus Kadang juga nonton film. ambil kita ini. Jadi menurut kalian ya, motivasi belajar itu ada hubungannya nggak sih sama kesuksesan di masa depan? Cakan, menurut Marceli ada nggak sih hubungannya motivasi belajar sama kesuksesan di masa depan? Ada, pasti itu sih ada banget ya Bu, kayak oh iya saya tuh pengen loh jadi kayak gini gitu. Kayaknya ngelihat dia tuh enak, bukan ngeliat enaknya juga loh Bu, kayak prosesnya kayak harus kayak gini juga gitu, nggak semudah kita bolak-balikin tangan aja. Ada Bu pastinya Bu, bikin semangat Terus belajar, bikin semangat, intinya bikin semangat lah Bu menurut saya Bu. Kayak ngerasa ada pengen mencapai sesuatu gitu Bu. Nah, bener. Harus punya rasa ingin mencapai sesuatu. Oke. Kalau Faras gimana menurut Faras? Ada Bu, ada hubungannya. Berpengaruh banget nggak sih motivasi sama kesuksesan? Berpengaruh Bu. Ya jelas ada ya Bu ya. Soalnya kan kayak motivasi itu kan kayak kata-kata support gitu, dukungan buat kita jadi bisa gitu, buat kita jadi sukses. Kalau kita nggak ada motivasi ya kita nggak bisa. Nah, kan bisa dibilang kalian sepakat semua juga ya. Ternyata motivasi belajar itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan di masa depan. Kalian pengen sukses nggak sih? Ya, pengen. Pengen ya. Pengen. Kalau pengen, oke. Nah, jadi kalau lagi males nih, menurut kalian ya, apa sih caranya supaya bisa termotivasi? Gimana caranya? Bangkitin lagi motivasinya. Nyari kegiatan yang lain Bu. Cari kegiatan yang lain. Oke, apa itu contohnya? Kalau saya sih bersih-bersih rumah Bu. Wis, enak banget ibumu. Anak soli, Masya Allah Faras. Nggak tahu aja ya Bu Fajri kau Faras tuh anak soleh. Kalau yang lain apa lagi? Ada nggak? Gimana sih cara ini motivasi, ningkatin dari ngedrop terus balikin lagi motivasinya? Kalau saya main sama Ade Bu, karena nggak tahu ya, kalau ngeliat Ade tuh kayak oh iya gue tuh anak pertama loh, jadi contoh adik-adik. Kayak gue harus bisa. Contoh bisa dibilang gitu ya. Iya. Menurut Imran gimana Imran? Ya kadang-kadang kalau motivasi saya, kadang-kadang lihat saudara saya sendiri sih. Saudara saya pada kayak sukses gitu, kayak kerja di luar negeri gitu. Kayak saya jadi kayak termotivasi gitu, saya juga bisa gitu. Kayak terus kayak teman-teman saya kayak bisa ngerjain tugas dengan rajin, kok saya nggak bisa gitu. Saya kadang-kadang mikir kayak gitu Bu, biar motivasi lagi. Oke, alhamdulillah. Dia termotivasi ya setelah itu ya. Kalau menurut Kak gimana? Kalau Kak lagi ngedrop gimana? Saya mirip-mirip Imron juga sih Bu, kayak saya ngelihat keluarga besar saya rata-rata pada kayak lulusan UI gitu, pengen gitu. Cuman saya gimana ya? Enggak, saya juga masih kurang ngerti jurusan-jurusan yang saya pengen gitu. Belum ada target lah gitu. Satu lagi menurut saya bikin motivasi sebenarnya bikin target sih. Apa yang ingin dicapai gitu. Iya. Cakep. Bener banget, bikin target ya. Bikin target apa yang ingin dicapai. Nah, belajar gitu kan. Karena jangan sampai, karena belajar itu apa sih gitu kan. Belajar itu merupakan suatu yang keniscayaan gitu. Rasulullah itu pertama kali diperintah sama Jibril untuk apa? Untuk apa? Iqra ya. Iqra itu apa sih? Membaca. Membaca itu apa?
belajar ya. Membaca itu adalah belajar. Jadi kita suruh terus belajar gitu. Ada pepatah, belajarlah sepanjang hayat. Belajar itu nggak akan, saya aja nih seusia begini masih belajar lagi. Contoh juga ya, paman saya apa sih namanya, dulu lulusan ITB tuh, sekarang udah lama gitu ya, tinggal dan bekerja di Amerika. Beliau itu lulusan IT ya. Terus kan karena di kita banyak yang pengen IT gitu ya, saya nanya tuh, Madang, karena saya dari Sumatera ya, Bukit Tinggi, Padang. Madang, kalau IT itu gimana sih gitu kerjanya gitu? Soalnya nih murid saya gitu banyak yang pengen ngambil IT gitu. Terus apa katanya? Kata paman saya tuh, yang pasti kalau mau jadi programmer atau apa sih, bekerja di bidang IT itu harus terus belajar. Karena perkembangannya itu sangat cepat. Kamu tahu ya, mulai dari dulu Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, terus ganti lagi dual core, core to duo. Wah, sampai sekarang iCore 7 gitu, iCore 1, iCore 2, iCore 3, iCore 5, iCore 6, iCore 7, sekarang iCore 7. Ini laptop saya masih iCore 5 baru. Gitu, cepet banget emang. Contoh handphone ya. Handphone kamu 2 tahun aja ya kan. 2 tahun aja udah jadul banget kayaknya gitu kan, dari segi RAM-nya, dari segi pixelnya, dari segi apanya, ya kayaknya udah jadul, apalagi kalau udah nyampe 5 tahun, jadul banget ya nggak? Kayak gitu. Makanya kita harus belajar terus, karena cepet banget yang namanya perubahan itu. Kita diminta untuk selalu belajar sepanjang hayat. Seperti itu ya. Itu adalah belajar. Rasulullah aja, Nabi gitu yang udah dijamin masuk surga, masih disuruh belajar gitu. Suruh baca. Nah, jangan sampai seperti negara Nauru. Negara Nauru itu kan kayak dulu kan awalnya kan kaya banget gitu kan. Bayangin setiap rumah punya kulkas, mau kemana aja dibiayain, mau pergi ke luar negeri itu nggak ada biaya pesawat, gratis. Pajak digratisin, semua digratisin, kaya banget kan ya. Coba bandingin sama Indonesia. Indonesia itu coba ya, kita punya harta sedikit aja dimintain pajak ya enggak? Kamu nih makan di McD, ada pajaknya kan? Ngerasa nggak kamu? Baca nggak? Halo? Ayo dibuka aja. Ya, ada, Bu. Ada. Apa begitu semua orang Nauru gratis, mau melancong ke luar negeri naik pesawat mau kemana gratis semuanya. Kurang enak apa? Kurang kayak apa namanya itu negara kan? Nah, tapi ternyata mereka itu bergantung banget sama SDA-nya. Nggak ada ahli ekonomi tadi dibilang kan. Nggak ada ahli yang lain gitu. Akhirnya bangkrut karena hanya mengandalkan SDA aja. Motivasi belajar tadi kamu bisa ketahui alasan motivasi belajar ya. Untuk apa kamu belajar tadi, seperti yang Kaloka bilang, bikin target, kenapa saya harus belajar. Terus sugesti diri sendiri, kamu di depan kaca boleh, gue pasti bisa gitu. Kamu depan kaca nih, lo pasti bisa, kenapa lo main mulu gitu kan. Kamu ngaca aja, ayo dong belajar, gue pengen berhasil kayak orang-orang itu, ayo dong. Nah, sugesti diri sendiri pada saat drop itu, ayo dong semangat lagi gitu. Pasti lu bisa buktiin kalau lu itu bisa berhasil, lu itu bisa dapat UI, lu itu bisa dapat ini. Pasti ayo dari sekarang belajar kayak gitu. Di kaca kamu sugesti diri sendiri. Oke? Oke nggak? Halo, lo? Oke. Terus tentuin target belajar tadi yang kata Kaloka, yang memotivasi dan spesifik ya, spesifik. Jangan target saya lulus, itu kan nggak spesifik. Apa? Lulus apa? Nilai berapa? Bisa apa? Itu spesifik, gitu ya. Terus buat jadwal belajar. Nah, kamu kalau yang masih kurang
Duh, kayaknya saya agak susah deh manage waktunya. Nah, kamu bikin jadwal. Kalau udah bikin jadwal, kamu lihat peta-petanya kan, oh ini segini-gini. Nah, itu harus komit. Dari sekarang, kalau kamunya komit dari sekarang, insya Allah kesuksesan. Kamu jangan pernah merencanakan kegagalan ya. Orang yang nggak punya target, orang yang nggak punya cita-cita, berarti dia merencanakan kegagalan pada dirinya sendiri. Jangan sampai sakit namanya gagal itu. Nah, terus ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Contoh tadi apa? Siapa namanya? Imran. Tadi ngegame, nonton YouTube. Kalau itu tidak mendukung kamu untuk belajar, nah, boleh kamu nonton YouTube atau apa, tapi dikurangin. Kamu kasih space. Saya cuma boleh nonton YouTube 1 jam. Paling lama 2 jam. Kamu kasih alarm. Harus belajar lagi. Jadi supaya nggak jenuh aja gitu. Jadi kalau belajar terus tanpa me time gitu kan, pasti ntar jenuh, wah ngedropnya lebih parah. Kayak gitu. Nah, terus mulai perlahan gitu ya. Pelan-pelan kamu ubah gitu. Sesuai dengan jadwal. Jangan langsung belajar seharian full. Tanpa istirahat, tanpa nonton, tanpa game, tanpa semuanya, pokoknya full. Ya jangan begitu juga. Oke gitu, ntar cuma 2 hari, habis itu balik lagi, aduh capek gitu. Balik lagi deh gitu, jadi kayak biasa lagi gitu kan. Nah, dia pelan-pelan tapi konsisten. Terus pilih cara belajar yang sesuai sama kamu. Kalau kamu kinestetik mungkin bisa sambil olahraga. Kalau apa sih kamu visual bisa dibaca. Kalau auditori mungkin bisa cari-cari YouTube pembelajaran. Semangat nggak nih? Mana semangatnya? Ayo dong. Semangat pagi. Pagi gitu dong. Ini yang semangat saya sendiri, gimana sih? Oke, habis ini saya akan apa sih namanya? Akan ada LKPD ya. Nah, LKPD-nya modelnya kayak gini nih. Nanti saya akan invite kamu untuk nah, kayak gini nih model LKPD-nya. Ada. Sebutkan hal-hal yang bikin semangat belajar kamu turun gitu ya. Habis itu, nah ini, kalau malas belajar, apa yang terjadi? Ini tempel-tempel nih gambar ini. Kalau malas, misalnya tuh, kegedean ya. Nah, nih. Nih, contoh kalau malas belajar apa nih? Jadi bisa jadi pengemis gitu, ketempel di sini, apa gitu. Kalau ingin jika terus belajar, misalnya apa? Oh, jadi profesional, taruh di sini, tempel-tempel gitu ya. Nanti akan saya kasih linknya.